Berapa sih? Jam 2. Dia bilang, Hai teman-teman, Aceh kemana? Tahu banget. habis pulang kampus. Oh, Macet sih di jalan. Macet. oh, Pantesan. Dari tadi kita sabar. Iya. Iya. Teman-teman, kenapa kalian duduknya tidak enak gitu? Iya, aku tuh suka pegel kalau duduk terlalu lama, apalagi kalau ngaca nih. Itu pinggang tuh kayak ngengkung ke depan gitu loh, jadi sakit banget. Ini kalau aku kayak gini kayak nenek-nenek bongkok gini. Ya gitu lah. Kalau aku tuh punggungku kayak bengkok gitu, jadi kelihatannya nggak simetris. Kenapa ya? Iya, ini kenapa ya? Gak nyaman banget deh. Sama pegel banget rasanya, itu nyiksa banget sih. Iya. Kok bisa begitu? Itu penyakit apa ya? Kalian ngerasa kayak gitu udah lama? Iya. Dari? Gue sih kayaknya dari SMP atau nggak SMA. Kalau gue sih dari 2 tahun yang lalu sih. Iya, tapi gue ngerasa sih akhir-akhir ini kayak gitu, rasa nyeri gitu. Bener-bener dipastiin di kaca, udah dilihat semuanya. Iya, serius. Orang-orang banyak yang notice juga. Banyak. Iya, apalagi orang tua dia sering ngeliat gue kayak agak maju gitu. Oke, gue jelasin ya, ini salah satu ya. Tapi bentar dulu gue cari PPT dulu, soalnya penyakit itu udah pernah dibahas kuliah gue. Oh. Nih, Caca, lu tuh kena penyakit lordosis. Jadi mana kalau penyakit lordosis itu bagian tubuh lu tuh yang lebih condong ke depan itu di bagian perut. Oh, makanya itu ya. Terus makanya bentuk tubuh lu kan kayak gini, kayak punggung bawahnya itu kan lebih menonjol ke depan kan, kayak lengkung gitu kan. Terus bagian atas sampai itunya begini. Jadi bokongnya itu yang lebih kelihatan. Iya, Cek, makanya sering sakit tuh di bagian punggung bagian bawah, apalagi kalau misalnya duduk atau nggak berdiri terlalu lama itu sakit banget. Iya, itu tanda gejala dari lordosis. Mungkin gara-gara faktor duduk lo yang nggak benar, ataupun bisa juga karena apa ya, kayak lu sering ngangkat beban berat tapi tanpa aba-aba gitu loh. Jadi Itu kan bisa juga. bisa, karena kan kita ada otot ya. Takut misalnya lu ngangkat beban berat, lu nggak seimbang gitu loh kalau tanpa aba-aba atau prosedur yang tepat. Kalau tidak, lu tuh kifosis, jadi mana tubuh lu tuh condong membungkuk. Ya, jadi beda ya. Kalau tadi si Caca ini kan perutnya yang maju ke depan, kalau lu yang membungkuk, jadi ini yang lu. Jadi perut lu malah justru yang ke belakang. Iya sih, gak yang banget, gak nyaman banget. Memang gak nyaman deh ya. Terus juga makanya lu kalau ngaca nih atau enggak, orang-orang tuh notice kepala tuh terlihat lebih condong ke depan dibandingkan tubuh yang lain kan. Iya. Gini deh, posisi tubuh lu kalau misalnya lu duduk itu benar gak kayak sesuai kayak masih belajar gitu atau gimana, atau emang salah? Kayaknya salah deh. Salah ya? Iya. Atau enggak bisa juga ada faktor risiko genetik keturunan. Ada juga karena osteoporosis, tapi jangan ya, karena itu osteoporosis itu meskipun penyakit yang banyak disepelekan, tapi itu juga kayak banyak faktor risiko yang lainnya sih. Iya sih. Kalau kita itu skoliosis, dari mana tulang belakang kita nih bisa banyak berbagai macam, ada 2, ada bentuk S, ada bentuk C, itu sesuai tempatnya. Kalau misalnya kita nih orang-orang notice atau enggak kayak lu ngaca nih, itu berarti salah satu pundak lu tuh ada yang naik sebelah. Iya, bener banget sih. Kan? Di situ juga gimana ya? Gue penasaran deh masalah duduk kalian tuh. Ini enggak sih? Ini menurut gue udah lurus loh, tapi Iya. kalau orang-orang tuh notice gue tuh duduk miring, katanya gitu. Gimana sih? Aduh, gimana ya? Sebenarnya jujur dari awal gue kenal sama kalian, gue kayak mau bilang gitu loh, kayak
perbaikin postur tubuh kalian, karena banyak banget sekarang tuh anak-anak ya, apalagi orang muda, yang cara duduk tuh nggak bener, kayak nggak lurus gitu loh. Apalagi kalian naik TC nggak? Naik TC kan? Iya, pasti ada TC kan ya. Ada yang berdiri kan? Iya. Pasti ada yang nunggu begini kah, ada yang nunggu begini kah. Itu juga mempengaruhi faktor itu tulang kaki kan. Jadi gimana sih kira-kira bisa nggak sih sembuh? Oh pasti bisa, tapi di sini aku nggak mau ngomong bisa apa enggaknya dulu ya. Tapi masih ada. Tapi lebih baik kalian cek ke dokter, karena kalau cek ke dokter itu lebih bagus lagi, kayak ada pemeriksaan CT scan, MRI. Tapi kalau misalnya kalian kondisinya nih masih kayak biasa-biasa aja, masih ringan, itu mungkin bisa pakai korset ya, brace gitu. Tahu kan, pernah lihat ya? Nah, itu bisa juga di fisioterapi. Tapi kalau misalnya udah parah nih gejalanya atau misalnya tidak parah, itu bakal dilakukan prosedur belakang. Kayak yang tadi udah lu bilang itu penyembuhannya bisa berhubungan sama umurnya nggak sih? Oh pasti dong. Kalau misalnya perubahan tulang itu kan kayak kita sering dengar kan, kayak anak-anak tuh cepet tinggi atau apapun itu kan, itu gara-gara mereka tuh masih punya kalsium yang banyak. Kelas selanjutnya aku menjelaskan pengertian serta edukasi yang dapat dilakukan untuk penyakit kifosis, lordosis, dan juga skoliosis. Yang pertama ada penyakit kifosis. Kifosis merupakan penyakit atau kelainan bentuk tulang belakang yang bungkuk ke depan secara berlebihan, sehingga punggung tampak membulat. Kemudian, pengedukasiannya itu yang pertama, teman-teman dapat mengajarkan pentingnya postur tubuh yang benar, terutama saat duduk maupun berdiri. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan latihan perenggangan dan penguatan otot punggung untuk memperbaiki postur. Yang ketiga, teman-teman juga mengisahkan guna alat bantu seperti brace atau penyangga apabila direkomendasikan oleh dokter. Yang keempat, jika teman-teman merasakan nyeri ataupun nyeri itu semakin parah, segera konsultasikan ke dokter untuk pengevaluasian lebih lanjut. Yang kelima, teman-teman bisa menghindari membawa beban berat di punggung, terutama bagi anak-anak di usia remaja. Dan yang terakhir, teman-teman bisa melakukan terapi fisik dan olahraga teratur agar bisa membantu memperbaiki kondisi kifosis. Ada lordosis. Lordosis merupakan kelainan di mana tulang belakang melengkung ke dalam secara berlebihan di area lumbal atau bisa kita sebut sebagai area pinggang. Kemudian untuk pengedukasiannya itu, yang pertama, teman-teman bisa mengajarkan cara berdiri dan duduk dengan benar, yaitu jangan terlalu membusukkan dada ataupun membungkuk. Yang kedua, teman-teman bisa mengajarkan latihan perenggangan dan penguatan otot perut dan punggung bawah. Yang ketiga, teman-teman juga bisa menjaga berat badan ideal untuk mengurangi tekanan di tulang belakang. Yang keempat, teman-teman bisa menghindari penggunaan hak tinggi secara berlebihan. Dan yang terakhir, apabila lordosis semakin parah atau menimbulkan nyeri yang akut, teman-teman perlu konsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Terakhir teman-teman, yaitu tentang skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan bentuk tulang belakang yang melengkung ke samping, bisa seperti huruf S ataupun C. Kemudian pengedukasiannya itu, yang pertama, teman-teman dapat rutin melakukan pemeriksaan skoliosis, terutama pada anak-anak dan juga usia remaja. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan brace atau penyangga sesuai anjuran dokter untuk mencegah kelengkungan makin parah. Yang ketiga, teman-teman bisa mengajukan latihan fisioterapi berguna untuk memperkuat otot punggung dan meningkatkan fleksibilitas. Dan yang keempat, ajarkan cara mengangkat beban dengan benar dan hindari beban berat yang tidak seimbang. Kemudian apabila skoliosis bertambah parah, teman-teman bisa mengkonsultasikan ke dokter, ya di mana nantinya mungkin dokter akan mempertimbangkan tindakan pembedahan.